Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendukung pelayanan di media sosial. Dan kiranya video ini boleh memberkati kita. Di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan oleh polemikus muslim, di mana yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada pengakuan dari Yesus Kristus untuk meminta dirinya disembah. Nah, ini menjadi menarik ya, menjadi perhatian kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagian ini, saya mengajak kita untuk simak video berikut ini. Kita cari dalam Bible, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah ditemukan adanya perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. What? Coba. Dan sembah aku gitu, nggak ada. Nggak ada. Baru saja kita menyaksikan video dari Bang Zuma atau Zulkifli Abbas ya teman-teman ya, yang menyatakan bahwa di dalam Alkitab, pada intinya di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya teman-teman ya. Yesus meminta untuk disembah, itu tidak ada. Dan disimpulkan bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Ini menarik ya, menjadi pembahasan dan perhatian kita bagi para pengikut Kristus yang sejati. Sebelum kita membahas bagian ini, saya beranjak dari sebuah pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan untuk dia, apakah itu adalah sebuah kesalahan? Ya, sekali lagi ya. Apakah sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan untuk dia, apakah itu adalah sebuah kesalahan? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, teman-teman ya. Nah, mari kita memperhatikan bahwa fakta Alkitab menunjukkan benar dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus meminta dirinya untuk disembah ya. Misalkan Yesus berkata, "Hai umatku, sembahlah aku sebab aku adalah Tuhan. Datanglah kepada aku, ayo sembah-sembah aku." Itu tidak ada ya teman-teman ya. Tidak ada yang menyatakan demikian. Tetapi teman-teman, di dalam Alkitab, fakta kebenaran menunjukkan bahwa banyak orang yang datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, sujud menyembah kepadanya. Ya, dari Yesus lahir, itu orang-orang Majus itu datang untuk melihat dia, menyembah dia, bahkan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur ya teman-teman. Mari kita perhatikan di dalam Matius 2, ayat yang ke-11. Di situ dituliskan ya, perikop ini berbicara tentang orang-orang Majus dari timur ketika melihat Yesus lahir. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi di sini ya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini ya, kita melihat bahwa bayi Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah, tetapi banyak orang yang menyembah dia. Lalu kita juga melihat di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-25, ini berbicara tentang bagaimana perempuan Kanaan yang percaya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-25. Di situ dituliskan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, ini menarik ya teman-teman untuk menjadi perhatian kita. Lalu di dalam ayat Yohanes 13 ayatnya yang ke-13, di situ dituliskan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi jelas ya teman-teman, kalau kita memperhatikan bagian ini, kita dapat melihat kembali kepada sebuah pertanyaan tadi, apakah sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan untuk dia,
itu adalah sebuah kesalahan? Ya, jawabannya adalah belum tentu. Kita melihat ayat-ayat Alkitab tadi yang sudah saya katakan bahwa Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah, tetapi banyak orang yang menyembah dia. Nah, ini nih ya, ini yang menjadi menarik. Apakah ketika Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah dan banyak orang melakukan untuk menyembah dia, apakah itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan? Oh, belum tentu ya teman-teman. Ya, kembali kepada sebuah statement bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau orang percaya mengakui atau tidak, mau orang tidak percaya sekalipun mengakui atau tidak, itu dia tetap Allah. Karena apa? Karena kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau orang mengakui, mau orang tidak mengakui, dia tetap Allah. Nah, ini menarik ya teman-teman. Kalau ada orang atau ada Allah yang meminta disembah, itu perlu dipertanyakan. Apakah dia Allah yang sejati atau dia pura-pura menjadi Allah ya teman-teman. Mari kita perhatikan siapakah di dalam Alkitab yang meminta dirinya untuk disembah. Kita melihat bagaimana pencobaan di padang gurun ketika Yesus dibawa untuk dicobai oleh iblis ya teman-teman ya. Saya tidak akan membaca seluruh ayat tentang pencobaan di padang gurun ya, tetapi yang menarik menjadi fokus kita sesuai dengan pembahasan ini adalah bagaimana ketika iblis membawanya untuk menawarkan kerajaan dunia. Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang keempat ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Di situ dituliskan, dan berkatalah kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Mari kembali, saya mengajak kita ya untuk memperhatikan dari ayat 8 dulu ya teman-teman ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ayat 9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblislah yang meminta dirinya untuk disembah. Kalau kita melihat bahwa jika ada Allah yang meminta untuk disembah, itu perlu dipertanyakan ya teman-teman. Perlu dipertanyakan apakah dia adalah Allah yang sejati. Nah, ini menarik menjadi pembahasan kita. Yang menarik lagi teman-teman ya, ketika fakta Alkitab yang menyatakan bahwa ada begitu banyak orang menyembah Yesus, ada banyak orang yang sujud kepadanya. Ya, kita dapat melihat dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus menolak untuk disembah. Nah, ini nih teman-teman. Ini dia yang dapat kita perhatikan. Ketika banyak orang yang sujud menyembah kepada Yesus, banyak orang yang percaya dan menyembah dia, Yesus tidak pernah menolak untuk dirinya disembah. Nah, inilah kuncinya ya teman-teman. Jika dia bukan Allah, jika dia bukan Tuhan yang benar, maka secara otomatis dia menolak. Oh, bukan aku gitu. Jangan sembah aku. Bukan aku Tuhan, bukan aku Allahmu. Gitu ya teman-teman ya tentunya. Tetapi ketika kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Yesus menyatakan dirinya untuk menolak disembah oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi kalau kita melihat bagian ini, dapat kita simpulkan bahwa tidak perlu diragukan lagi bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang benar, yang turun ke dalam dunia, yang rela mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk setia dan percaya
dan layanilah Dia, sembahlah Dia, sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup di dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.